dia dilahirkan. Iya, betul. Bu Nora, boleh saya Betul. tanyakan, Bu Nora, mohon maaf. Silakan Ustaz. Begini Ibu Dei, bahwa tadi sudah dinarasikan, sudah diceritakan tadi oleh Ibu Nora Fatmawati, itu adalah untuk mengantarkan Ibu Deulan bagaimana orang mau belajar masalah agama kita orang sendiri. Nah, Ibu kalau belajar tentang Alkitab, sering-sering buka itu Alkitab, Ibu nanti akan dapat banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian bagaimana Ibu mau kaji. Silakan Ibu kaji dengan para pendeta-pendeta Ibu atau kaji dengan Ibu Nora di room-room Islam, pertanyakan itu. Tapi tidak untuk didebat. Sudah dikasih jalan tadi, umpamanya Ibu dapat di dalam ayat-ayat di Alkitab, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ibu pertanyakan itu, silakan Ibu tanya kepada pendeta. Kalau aku juga bertanya kepada para orang-orang Islam atau di room-room seperti ini dengan Ibu Nora. Nah, itu DP nama dialog Ibu. Ibu ini pasti akan mendapat masalah-masalah itu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan ada jawabannya. Itu orang Ibu tidak usah ambil itu yang seperti Ibu Nora bilang tadi, ada yang sarjana-sarjana sampai S3 umpamanya Yahya Waloni, mereka mendapatkan hidayah karena mereka belajar dan membaca seperti itu. Jadi ada juga pendeta-pendeta di Manado yang sudah berpindah kemudian mengikuti Islam, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Itu kan banyak. Ibu silakan bertanya. Itu Ibu ambil perbandingan saja sebagai jalan yang dapat saya berikan kepada Ibu, tambahan dari Bunda Nora yang sudah mengizinkan saya masuk ke dalam room ini. Ya, terima kasih. Oh iya. Iyo, aku cuma mau tanya begini yang aku mikir-mikir kah. Boleh toh aku tanya? Boleh. Halo? Ya, Boleh. jaringan. Nor, Boleh Bunda. kalau Ya, silakan. kalau ajaran kita Alkitab dengan Al-Quran lain ya. Kalau kita punya, kalau begini Nor, tapi aku mau nanya nanti lagi mau marah. Tidak, enggak Boleh apa-apa. toh? Sebenarnya mau tanya di anak kita tapi mereka jauh. Kalau ajaran Al-Quran, kalau haji dan ustadz beda dengan pendeta ya. Haji Ibu Maksudnya Nora bukan kalau tapi Ibu. ya karena tadi kan bicarakan pendeta. Haji belum tentu jadi ustadz. Mungkin yang Haji dimaksud belum tentu jadi ulama, ustadz. mungkin yang Ya. dimaksud Bunda De ini ulama dan ustadz mungkin. Iya. Kalau haji dengan ustadz mana yang lebih tinggi ya? Ustadz Gini atau haji? Belon, memang kalau di Manado itu ustadz banyak orang yang ajar mengaji Ibu, alif batak sa itu Ibu jaga lihat di Manado itu orang di Iya. ustadz, tetapi orang itu belum tentu ustadz di bidang agama, artinya cuma satu orang ajar mengaji begitu. Nah, ustadz itu Ibu ada DP tingkatan. Kalau dia itu disebut ustadz adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Nah, seperti Ibu dengar di Manado itu ketua MUI, seperti siapa lagi itu Habib siapa itu, orang itu setingkat ustadz ulama, orang itu beda ustadz diajar mengaji ya Ya. Ibu ya. Karena di Manado banyak orang ajar mengaji dipanggil ustadz ya Ibu. Haji Jadi juga pun Bunda begitu De, Ibu. Sedikit saya Ya. bicara, Bang. jadi Bunda De sebentar ya, sebentar. Oke. Sebentar. Oh, Jadi Bunda De, saya jawab sebentar Bang Edi. Jadi Bunda De, saya jawab aja pertanyaan Bunda De ya. Apa itu ustadz dan haji, apakah tidak sama? Betul tidak sama. Kalau yang namanya ustadz itu dia pengajar, guru di bidang agama Islam, itu ustadz. Dan ustadz dia belum tentu haji, banyak juga ustadz yang belum haji. Ya. Kemudian apa itu haji? Haji adalah seorang muslim yang telah menjalankan perintah ibadahnya di rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan rukun yang kelima dari rukun Islam, itu naik haji. Jadi haji itu berbeda jauh pengertian dengan ustadz. Kalau ustadz pengajar guru mengajarkan agama Islam, kalau haji itu yang sudah menunaikan ibadahnya dalam rukun Islam kelima, gitu Bunda De. Oh gitu. Kalau
boleh tanya tuh kalau haji dan apa Bu, sebentar bisa satu aja jawab saya. bisa begini, Nor, Oke, Nor, lanjut. Kak Londa ya. Nor. Ya. Ya. Kalau Yang jawab perempuan ya. Iya, perempuan. Aku cuma Iya. fotonya Ini bapak-bapaknya macam sekarang ini. laki-laki. Mohon Kalau Nah, kalau aku dengar-dengar, tapi nggak hina ya. Kalau haji bisa biar kalau Islam biar punya istri kawin lagi bisa ya. Kalau Kristen pendeta kan nggak boleh. Gimana? Aduh. itu poligami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Waalaikumsalam Nora, biar saya yang jawab Kak Nora. Oke. Gimana kalau di dalam Islam boleh menikah lagi gitu? Iya, Pak Bang Dolphin. iya. Macam haji bisa kawin lagi. Boleh toh jawab. Baik, Cuma mau Baik, cari baik. tahu-tahu tuh DPI. baik. Begini Kak Bu Londa ya. Kalau seandainya saya jadi Iya. Kristen ya, maka saya akan menikahi banyak wanita, Bu. Bisa Iya. 10, 20, 30 gitu. Kalau saya jadi orang Kristen loh ya. Ya hitung-hitung bantu orang dong, Bu. Bantu perempuan-perempuan yang mungkin nggak punya pekerjaan gitu kan. Kalau saya jadi Kristen, saya akan menikahi banyak wanita. Kenapa? Karena di dalam Kristen itu tidak ada larangan, Bu, untuk berpoligami. Itu nggak ada di dalam Kristen. Yesus tidak pernah melarang murid-muridnya untuk berpoligami. Tidak pernah gitu. Artinya begini, Bu. Kalau di dalam Islam, kita itu dibolehkan untuk berpoligami, tapi tidak diwajibkan. Ibu paham ya? Antara boleh dengan wajib. Iya, paham. Baik, begini. Paham. Sesuatu yang tidak diwajibkan, itu kita tidak harus berpoligami. Seperti contoh saya. Saya ini seandainya poligami, ya boleh-boleh saja. Dibolehkan oleh Allah. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya mengukur kemampuan saya tak mampu, saya belum mampu. Gitu loh. Di dalam Islam itu Iya. boleh menikahi 2 perempuan, 2 istri, 3 istri, 4 istri boleh. Tapi, ada tapinya. Kalau sekiranya Iya. tak mampu berlaku adil, berbuat adil, maka satu saja lebih baik. Itu di dalam Al-Quran, Bu. Di dalam Islam seperti itu. Kalau dalam Islam dibatasi hanya 4. Tapi kalau di dalam Kristen kan tidak ada larangannya, Bu. Mau beristri 10 kek, 20 orang kek, 30 wanita kek, boleh di dalam Kristen. Karena nggak ada larangannya. Seandainya saya jadi orang Kristen, wah, saya akan menikahi banyak wanita, Bu, janda-janda terutama, ya kan? Hitung-hitung bantuin mereka, hitung-hitung bantuin anak-anak mereka. Begitu, Bu. Oh, gitu. Iya, tapi kan kalau kan kawin lagi itu kalau Muslim ya taruhlah gitu Kristen apa bilang, cuma kalau Islam kan saya tahu ketat sekali dia punya ini, artinya kalau kawin lagi nggak rasa haram dan najis gitu. Gimana, Bu? Bu? Dah. Kalau haji gitu kawin nggak haram, nggak najis, cuma Loh. tanya-tanya. Oh, itu berlaku untuk semua, Bu. Baik yang belum haji maupun yang sudah berhaji. Itu boleh menikah lebih dari 1. Itu boleh, Bu. Tapi syaratnya itu tadi harus adil. Kalau sekiranya tak mampu berlaku adil, ya, maka 1 saja lebih baik. Itu karena tanggung jawabnya orang yang berpoligami Iya, itu berat, Bu. Pertama, masalah nafkah, ya kan? Terus Iya. masalah tanggung jawab lahir dan batin, ya, dan lain sebagainya, gitu, Bu. Jadi nggak asal-asalan yang penting banyak istri, nggak seperti itu konsepnya. begitu ya. Iya, Bu. Yang penting kalau Islam direstui istrinya ya, yang istri pertama. Lebih Begitu baik harus. seperti itu, Bu. Lebih baik seperti itu. Minta Iya. minta restu Susah kalau nggak dulu. direstui, Bu. Perang naga nanti Iya. jadinya, Bu.
Iya, takutnya kan Oh, perang gitu. naga, takutnya gitu. Gitu. Ya, kalau ibu-ibu yang menjawab ya recok jadinya, Bu. Nadanya itu nada sinis, Bu. Ibu Boleh, Ibu. jangan Ibu. jangan kena doktrin Enggak, Ibu siapapun, Nora, Bu. boleh saya mau Gitu. menambahkan Ibu Nora? Oh iya, Islam, izin, silakan Bu. Bang Abdul. Iya, Izin ya, Bang Begini ya Ahmad. begini. Iya, Ibu, Bang Ahmad. ibu, sebentar dulu. Ibu jangan mudah terdoktrin sama siapapun, Bu. Kalau di Islam, ibu boleh bertanya kepada ahlinya, Bu, gitu. Islam tidak ada membedakan ini Pak Haji, ini Ustadz, ini orang kecil, semua sama di ukuran Allah, cuman orang yang bertakwa, begitu, Bu. Iya, Oh, begitu. boleh Iya. saya tambahkan, Bu? Monggo, monggo. Gini, Ibu. Kalau itu dalam poligami dalam Islam dasarnya Ibu, ya Ibu, ini DP dasar sudah disampaikan tadi oleh Pak Dol, adalah adil Ibu. Makanya kalau Ibu lihat tuh Al-Quran, kalau ada Jangan Al-Quran juga silakan Ibu. dipotong-potong. Begini Jangan Pak. dipotong-potong, Bang. Iya. Dolphin, masa cuma dol? Iya, dolphin, iya Pak, mohon maaf Pak Abang. Jadi begini, kawinilah orang-orang yang begini Ibu. Jadi disuruh kawin itu sampai 4, dasarnya adalah adil. Tidak semau-maunya seorang laki-laki kemudian mau menikah perempuan sampai 4. Dasarnya harus adil. Jadi dalam Al-Quran bilang begitu. Iya, jadi fawahida itu cukup satu saja kalau kamu boleh berbuat adil. Adil itu begini Ibu. Kalau secara akal dan Ibu, kalau Ibu Delon punya rumah satu, maka satu juga pun harus punya rumah satu. Itu dalam pengertian secara logika Ibu. Jadi kemudian ini yang orang nikah Ibu jaga lihat di Manado, haji ataupun dapat lihat ustadz dia itu juga ajar-ajar mengaji DP istri sampai 3 begitu, karena ada juga orang Islam sendiri karena DP nafsu sementara dia nak jaga lihat itu DP rasa keadilan dia main nikah sana sini, padahal tidak semudah itu dalam Islam Ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya tanggung jawabnya sangat besar. Itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada tekanan keras dalam Al-Qur'an, yaitu fawahidah, cukup satu saja yang kamu bisa nikahi. Begitu DP arti kalau di dalam Al-Quran, cukup satu saja. Karena sesungguhnya itu keadilan itu setengah mati orang mau bikin, terutama keadilan bagaimana supaya istri itu tidak menimbulkan rasa cemburu. Kalau istri timbul rasa cemburu, berarti suami itu yaitu sudah terseret ke dalam soal dosa. Kenapa? Mereka istri-istrinya saling cemburu satu dengan yang lain, berarti tidak ada keadilan. Jadi tidak semudah itu orang kemudian poligami. Belum lagi urusan-urusan masalah wali Ibu, itu agak sulit. Kalau wali kalau tidak ada, jangan sembarangan mau kasih nikah dalam Islam Ibu. Terima kasih banyak. Oh, begitu. Intinya harus adil gitu Kak Londa. Intinya harus bisa adil, bukan seenak jidatnya aja mau kawin sana kawin sini. Intinya kalau kau bisa Selamat beradil, pagi ya. ya. Selamat pagi semuanya. Nggak usah teriak-teriak lah ngomongnya. Halo pagi semuanya. Izin ikut gabung diskusi. Kalau Nor begitu, sebentar tapi ya. baik orang Ya. cuma mulu dia. Baik, Bu. Nor cuma Kenapa? mulu, tapi hati baik. Beliau nih baik, Bu. Bu Delon tuh poligami tuh momok yang seperti apa menurut Bu Delon? Apa itu? Menurut pribadi Bu Delon soal poligami itu menurut Bu Delon Nggak usah, seperti momok seperti apa bagi Bu? Edi. Nor Nggak bilang ada, nggak usah mau- Oh ditanya. iyalah. Nggak Ya, usah jawab. Oke. Kalau saya boleh bertanya, Momok yang mengerikan. izin bertanya ya teman-teman ya. Mereka poligami. Gini. Izin bertanya teman-teman. Jadi belum gini. selesai, Bang. Belum selesai, Bang. Nggak, tunggu dulu sahabat, lu baru naik kan, sebentar dulu. Oke. Sebentar. Kita selesaikan dulu. Iya, selesaikanlah dulu. Ya. Si sahabat agamanya Intinya Islam itu apa saja. Kalau tidak belum sanggup, ya enggak oten tuh. Ya, Pagi. intinya begini Kak Nora. Intinya begini, kalau di dalam Islam itu memang betul dibolehkan berpoligami. Saya Kristen. Aduh, ya sabar dulu lah Bang, sabarlah. Ya Kristen. Intinya di dalam Islam itu dibolehkan berpoligami. Tapi kalau sekiranya tak mampu berlaku adil, satu saja. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu besar loh. Tanggung jawabnya itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu bagaimana di dalam Kristen?
Nah, Kristen ini yang nggak ada aturan, Kristen ini kan nggak ada larangan di Kristen. Seandainya saya jadi Kristen, saya akan menikahi bahkan mungkin puluhan wanita, mungkin 20, 30, mungkin gitu. Oke, Iya emang seperti itu. Saya Di izin ya. Tidak ada batasan Aduh. angka. Masa nggak boleh ngomong saya? Ya sebentar lah, selesaikanlah dulu sama yang ini. Kalau udah selesai gak ada yang mau ditanya, udah. Oh, Baru oke, oke, naik oke. langsung mau ngerocos sih. Di room kau aja kayak gitu. Iya. Gimana Kak Londa? Udah masih ada lagi yang mau ditanya, silakan. Mana tahu Iya, silakan. itu tadi yang saya sudah tanya. Cuma saya kira kalau macam pertanyaan tadi yang kayak kalau kawin begitu berapa kali haram atau najis, tapi kan udah dijawab oleh Norto dan apa Iya. jadi aku sudah tahu begitu ya. Itu ditanggapi Bu, yang saya bilang itu ditanggapi Bu. Iya. Kalau Iya, saya soalnya- jadi pendeta nih ya, kalau saya jadi pendeta, saya akan menikahi banyak wanita, 10, 20 atau 30 mungkin gitu. Karena di dalam perjanjian baru tidak ada larangan poligami, Bu. Artinya sesuatu yang tidak dilarang, boleh apa enggak, Bu? Boleh. Boleh. Lanjut kan Nora? Ya. Jadi gitu ya Kak Londa ya. Dia mau Pak Iya, iya. Haji, mau Pak Eje, ataupun dia mau Ustadz, mau apapun di dalam Islam laki-laki diperbolehkan poligami jikalau dia bisa berlaku adil gitu loh. Kalau nggak bisa kau berlaku adil, pertanggungjawabanmu nanti tidak bisa kau untuk berlaku adil juga, janganlah berpoligami. Kalau nanti itu akan membuat istri-istrimu yang lain akan sakit hati dan terlantar. Seperti itu berat tanggung jawab kita juga. Ya. Oke, syarat khususnya itu 2. Syarat khusus itu harus berlaku adil dan mampu. Jadi kalau gaji 1 juta jangan coba-coba. Jangan lagi Harus mampu juga menafkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau Londa mau bertanya lagi kalau Londa, Oke. biar nanti yang lain gitu loh. Itu sih Sudah paham kan, Iya. Kak Londa? Iya. Ada lagi Iya, yang mau Nur. ditanya? Ada? Aku mau nanya satu lagi, kalau si apa namanya yang anak-anak 6 tahun kawin dengan nabi apa namanya itu, gimana itu ya? Oh, silakan Bang Dolphin. Iya, tanya. Nah, kita kan Kristen nggak tahu. Kok Baik, bisa baik. 6 tahun dikawinkan? Saya bantu tanggapi dulu bahwa tadi kan yang dikatakan di Kristen kok boleh kawin banyak-banyak. Itu ajaran dari mana? Nanti aku Soalnya mau di Kristen tanggapin, kan nggak Salam ada. nanti aja mau tanggapin. Salam. Kalau Orang dia posisi bertanya kok 100. nanti, saya bantu tanggapin nanti aja. berdua. Bentar, Edi. Udah. Iya, nggak usah dulu bersama-sama suara. Silakan Bang Dolphin, dia Ustaz. Iya, Silakan. udah Eh, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Iya. menikah dengan ibunda Aisyah, ya kan? Iya. Bunda Aisyah ini sudah ikut perang, sudah ikut dalam peperangan. Syarat ikut dalam peperangan itu usianya minimal harus 15 tahun. Artinya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Aisyah itu tidak seperti yang dijelaskan di situ gitu. Nah, terkait dengan hadis 6 tahun itu, Ibu, ya, itu perawinya itu atau orang yang menyampaikan itu, Bu. Nah, itu di situ ada ini, Bu. Apa ya istilahnya itu sudah apa kalau udah tua yang lupa-lupa ingat itu apa istilahnya Kak Nora? Udah. Pikun. Nah, udah pikun gitu, Bu. Iya, pikun. Ya. Lemah ingatannya itu harusnya seperti itu. Nah, betul seperti itu, Bu. Sebetulnya begini, Bu Londa, ya kan? Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Aisyah pada waktu itu tidak satupun musuh-musuh Nabi Muhammad mempermasalahkan masalah pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah gitu. Seandainya pernikahan Nabi Muhammad ini
dengan Bunda Aisyah itu adalah sebuah kehinaan mungkin ya menurut mereka, Iya, maka iya. musuh-musuh Nabi Muhammad punya kesempatan besar dong. Betul nggak? Ya. Untuk menyerang Aku Nabi lihat. Muhammad, untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad gitu kan. Tapi faktanya di masa itu tidak ada satupun musuh-musuh Nabi Muhammad yang menyerang atau memprotes atau mengejek atau menghinakan pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah. Gitu, Bu. Oh iya gitu. Jadi Kak Londa gimana? Iya, iya. Aku tanya-tanya itu karena kita mau cari tahu daripada typing di bawah nggak jelas Karena toh. Gini Kak Londa, ini bertanya kepada misalnya siapa anak kakak gini ya, anak kakak punya cucu, Iya. cucu bertanya kepada mungkin orang tua kakak masih hidup. Nah, itu kan kalau orang tua yang sudah tua, udah pikun itu kan ada sedikit pelupa-pelupanya. Iya. Itu waktu nanti ditanya, mungkin dia bilang gini, Kek, itu gimana sih waktu dulu mama? Nah, dia tidak ingat gitu loh. Perawinya kan orang. Nah, yang menceritakan itu memang yang sudah agak pikun. Jadi dia tidak mengingatnya yang sebetulnya. Oke, kalau udah paham di sini bahwa memang Nabi Muhammad tidak menikahi Siti Aisyah berumur 6 tahun. Oh gitu. Saya tambahin ya. Jadi di dalam Islam itu Bunda ya, dalam satu penyampaian hadis itu setitik ada kelemahan itu ada hukumnya. Jadi memang harus jelas sampai kepada Rasulullah. Nah, penyampai ini apabila memiliki kelemahan tentang ingatan, tentang tulisan, ataupun itu kelemahan, ini ada hukumnya. Ini tingkatannya apa? Seperti itu. Jadi penjelasannya itu komplit. Tidak semerta-merta ini ada kelemahan tidak dipedulikan. Bukan. Dipedulikan di dalam Islam. Nah, kalau kita kembalikan ke Kristen, itu lebih parah. Siapa penulis ini, siapa yang meriwayatkan ini nggak ada. Nah, dalam Islam jelas itu bisa dirunut sampai kepada Rasulullah. Seperti itu, Bunda Delonda. Gitu. Iya, kita kan tanya-tanya saja karena kita kan tidak tahu gitu. Nah, ini kan namanya diskusi. Namanya Saya diskusi. sudah follow ya Kak Dek, kayak siapa sih nama susah kali ya Kak Londa. Saya udah follow. Fallback ya. Karena tahu saya live Kakak ya kita sharing-sharing aja gitu. Ya, saya limpahkan dulu ke saudara Kristen yang lain ya Kak Londa ya, nggak apa-apa ya. Kalau aja, sini aja nggak apa-apa, di mute aja. Salomo mau menanggapi masalah yang tadi. Kalau dong, saya lu boleh nggak? Dulu, Salomo sebentar, lu naik terakhir, sebentar si sahabat dulu. Tadi dia mau nanya, sebentar, lu sabar, lu mau menanggapi dulu antrian. Nor, aku sudah fallback. Oke, Kak Londa, oke Kak Londa. Ya kalau saya live nanti saya share ke Kak Londa. Oke, sahabat silakan. Ada yang mau ditanyakan. Salomo bentar ya Dek ya. Sabarlah antrian. Oke. Ya, silakan sahabat. Begini, tentang keadilan ya, keadilan poligami. Artinya keadilan untuk perempuan dan pria juga. Ya, nah kalau memang misalnya poligami itu diperbolehkan, contoh poligami itu kan satu suami punya maksimal 4 istri dalam ajaran kaidah Islam, ya. Lalu bagaimana kalau sebaliknya istri ya ketika suami sudah tidak dapat melakukan apa-apa, lalu istri melakukan poliandri atau contohnya istri pun boleh memiliki suami lebih dari 1 atau maksimal 4, itu bagaimana? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti itu nggak adil dong. Kok bisa nggak adil? Gimana ceritanya? Loh, kan kalau adil itu kan keadilan itu kan boleh dong tarafnya dengan keadilan sebagai kebutuhan laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana kalau kalian katakan itu adil, sementara yang boleh hanya melakukan itu hanyalah laki-laki, tapi perempuan tidak boleh melakukan itu? Apakah itu dikatakan adil? Oke, siapa mau jawab nih? Paham. Begini Coba, sahabat, perempuan sudah merasa tidak adil, udah cerai aja. Simple. Loh, lalu kalau bagaimana laki-laki misalnya perempuan terus dinikahi lagi? Sekarang saya tanya, tugasnya Sebentar dulu. laki-laki
bukankah dulu. mencari nafkah? Iya, Tugasnya sebentar dulu. laki-laki bukannya mencari nafkah untuk menghidupi anak dengan istrinya. Loh, kita ini bicara Makanya laki-laki itu tentang keadilan. diberikan Gini, ini kan bicara kebutuhan itu bukan hanya sekedar nafkah. Nafkah itu kan ada nafkah batin, ya, ada Yang juga dimaksud begini, nafkah lahir. yang dimaksud begini Kak Nora, kalau Iya, laki-laki kalau perempuan merasa kayak tidak puas, apakah dia boleh kawin lagi, mencari suami lagi? Ya enggak lah, mana ada perempuan dibolehkan poliandri. Ya udah kalau enggak apa dia cerai. Simple kok, Bang Dolphin. begini loh, mohon izin bentar ya. Kenapa perempuan itu dilarang poliandri gitu? Coba bayangkan saja ya, bayangkan saja jika mohon maaf ya, di-mute dulu Kang Sabat, di-mute dulu, Oke. di-mute dulu. Mohon maaf Kang Sabat ya. Seandainya perempuan dibolehkan poliandri, ya kan? Saya kasih contoh ibunya Kang Sabat gitu. Ibunya Kang Sabat ini punya 3 suami misalnya. Sebelum lahir Kang Sabat, ibunya Kang Sabat ini sudah disetubuhi oleh 3 laki-laki misalnya, ya kan? Nah, lalu kemudian hamil, lalu kemudian lahirlah si Sabat ini. Nah, si Sabat ini jadinya nggak jelas. Si Sabat ini anaknya si A, anaknya si Gini, analogisnya salah Bang. Sebentar, jangan Kang, dipotong sebentar, dulu, Kang. jangan dipotong dulu. Oke. Jangan dipotong Tapi dulu, analogis jangan Anda itu dipotong. salah loh. Enggak, jangan Jadi, dipotong dulu. kalau teruskan Jangan itu Anda dipotong udah dulu. salah loh Jangan analogisnya dipotong loh. dulu. Mohon Saya mau jangan nanggapi. dipotong dulu. Saya mau Jangan nanggapi. dipotong dulu. Ya, saya nanggapi aja begini. Biarin aja antara Dolphin dengan Sabar. Iya, gini loh. Saya nanggapi Jangan begini. dipotong dulu, jangan Sabar, dipotong sebentar dulu. dulu. Kok jangan Oh, potong? oke. Jangan dipotong dulu. Oke. Jangan dipotong dulu. Yuk, lanjut. Oke, di-mute dulu. Begini saudaraku. Kamu kan pertanyaanmu itu kan seolah-olah kamu itu apa ya, mau mengatur Tuhan gitu ya. Makanya saya langsung kasih analogi kepada orang yang paling dekat dengan Ini kamu. kita bicara keadilan. Ini tentang Iya, keadilan makanya. loh. Iya, Ini tentang saya keadilan. ini bicara keadilan. Makanya agar Iya, kan supaya gitu. adil. Iya. Gimana? Ini sabar dulu lah, sabar. Gini Bang, ya. Iya, sabar. Saya Saya jelaskan arahnya dulu. kemana? Saya Ya, jelaskan. saya udah paham arahnya kemana. Aduh. Sekarang begini, ya. Jelas kalau di kekristenan itu tidak boleh adanya poliandri atau poligami apalagi. Ya. Tetapi sebentar gini. Contoh ya. Ibumu punya bapakmu, ya. Terus bapakmu itu melakukan juga sama istri yang lain. Kan kita nggak tahu dari segi kesehatannya. Ya, semua itu kan kesehatannya nggak sama. Lalu bagaimana kalau punya bapakmu melakukan kepada istri yang lain, sementara istri yang lagi sakit, lalu dimasukkan ke punya ibumu, lalu lahirlah kamu. Apakah kamu tidak sudah termasuk dengan terjangkit dengan AIDS juga? Contoh nih, kalau kita bicara dari segi kesehatan. Iya, udah cukup. Gitu. Kalau Poinnya misalnya, sudah dapat. tunggu Iya, dulu iya, dong, sudah saya kan dapat. lagi bicara. Poinnya Nanti kita sudah dapat, gantian. Bang. Nggak usah Gitu, banyak-banyak. ya. Oke, Jadi oke, misalnya mute. Orang ngomong kau nyela, sekarang Di-mute saya jawab. ini Bentar dulu. gantian dulu. Biar saya sama Dolphin dulu. Biar saya sama Dolphin. Tenang. Yang lain diam dulu. Di-mute dulu, sabar. Turunin Sebentar dulu. dulu, sabar. Turunin Jangan dulu. diputus dulu lah omongan Pak Turunin biar Dolphin. nyemak di bawah dulu, nanti naik. Oke, lanjut. Santai, lanjut. Di-mute. Kalau di ini aku turunin ya, kau dengarkan dulu aja loh. Lanjut Pak Nah, Dolphin. Begini saudaraku, kenapa Tuhan itu melarang poliandri gitu ya? Seperti saya contohkan tadi, saya contohkan ibumu menikah dengan 3 suami misalnya. Sebelum kamu lahir, Iya, di ajaran saya itu nggak ada. Ibumu aja, yang poliandri ibumu aja. Turunin, Ayo, masa kayak turunin, moderator turunin. Nah, dia akan bertanya, tapi pertanyaannya itu memang santun, tapi ya menyerang gitu ya. Makanya saya jelaskan, saya jawab ya. Misalnya ibunya si Sabat ini sebelum lahir si Sabat punya 3 suami, masing-masing menggauli. Suami yang satu, suami yang A sudah menyetubuhi, suami yang B sudah menyetubuhi, suami yang C sudah menyetubuhi. Lalu hamillah ibunya si Sabat. Lalu kemudian lahirlah
si sahabat ini ke dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, itu anak siapa? Ayahnya siapa? Ayahnya si sahabat ini si A, si B, atau si C gitu. Kan nggak jelas. Jadinya nasabnya itu nggak jelas gitu. Makanya Allah melarang wanita menikah dengan bersuami lebih dari situ. Gitu loh. Artinya di dalam Islam ini simple, biar nasabnya itu jelas. Ya, si sahabat ini adalah anak daripada bapaknya. Kan gitu, kalau suaminya cuma satu. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah poligami yang satu ya kan, poligami dengan 4 istri, katakanlah seperti itu. Ada istri yang sakit, ada istri yang tidak sakit. Mbok ya mikir toh. Istri yang sedang sakit, mbok ya mikir toh. Kan gitu. Jangan digituin. Kan gitu, yang namanya lagi sakit masih digituin kan. Aduh, gimana sih cara Bukan, pikirnya? laki-lakinya Lanjut. yang mengidap penyakit. Laki-lakinya Kenapa? katanya yang Tambahkan mengidap sedikit, Bang. penyakit. Bang Dolphin yang bisa Sebentar Edi. Dia bertanya bagaimana kalau laki-lakinya yang mengidap penyakit, itu yang dia bilang. Bukan Nggak adil laki-lakinya, dong Bu Nora. kalau dia tuh Perempuannya yang dia maksud tadi. Nah, Jadi gini loh, menuntut satu keadilan itu kan harus dengan syariat juga, harus dengan hukum yang dianjurkan oleh Islam. Bagaimana di dalam Islam itu orang ini kan ada wali bin. Pada saat laki-laki itu menikah lebih dari satu perempuan, itu binnya masih tetap masih ada. Karena bin itu kepada bapak, mau istrinya 4 pun tetap bin kepada bapaknya tetap 1. Tapi seandainya ini kita tidak ada aturan tentang perempuan menikah lebih dari 1 orang, ya kan? Boleh menikah lebih dari 1 orang, terus binnya siapa? Bin Dolby, bin Al Ihsan, bin Salomo, kan gitu ya? Salome, Di sini. bin Salome Nah, itu satu lubang rame-rame jadinya. Sebenarnya mereka itu ingin mengutarakan apa yang mereka tidak ada di dalam ajaran mereka. Kalau di dalam Islam nanti tak jelaskan pakai ayat, kamu nggak paham. Dikatanya kenapa kamu panjang-panjang menjelaskan? Tetapi kita melihat di dalam Islam tuh syariatnya tuh jelas. Seperti itu. Nanti kita balikkan ke Kristen, Bang Dolby. Baik. Sudah saya jelaskan dari awal mengenai tentang poligami di dalam Islam itu dibolehkan 2, 3, atau 4. Tapi kalau sekiranya tak mampu berlaku adil, maka 1 saja itu lebih baik. Karena tanggung jawabnya besar di sisi Allah. Lalu bagaimana dengan Kristen? Faktanya banyak kok orang Kristen yang poligami. Kalau dari Kristen biar saya yang tanggapi saja. Iya, Bang Pak Salomo Dolphin, diam bentar, Bang dulu. Dolphin. Pak Salomo saya diam mau dulu. tambahkan sedikit boleh, izin. Saya belum selesai, habis ini ditambahkan Kita saja ya. yang tanggapi. Tidak boleh dari Oke, Islam lanjut yang Ustadz melihat. Dolphin. Ya, artinya Mohon izin begini. mohon izin. Sebentar di mute dulu, jangan diputus dulu lah kalau orang lagi bicara, pakai adab dikit lah. Lanjut Pak Dolphin. Ya, kalau dalam Islam jelas poligami itu boleh, tapi tidak wajib hukumnya, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Kristen? Di Kristen ini nggak jelas. Di Kristen ini ada pendeta yang poligami, bahkan Kan istrinya jelas, sampai, Bapak. aduh. Gini Bapak nggak boleh. Nanti ditanggapi Pak Salomo. Sebentar Salomo, nanti kau tanggapi. Nanti ku turunkan lagi loh kayak sahabat lo, dengarkan dulu lah. Lanjut. Iya, di Kristen kan nggak jelas. Bahkan pendeta ada yang poligami. Pendeta Denny, saya kasih contoh. Istrinya sampai 3 gitu loh. Apa yang saya tanyakan kepada Pak Denny? Pak Denny, kenapa Anda poligami? Kenapa istri Anda ada 3 gitu kan? Katanya di Kristen nggak boleh poligami. Saya nanya gitu. Nah, Pak Denny menjawab, loh, kata siapa di Kristen nggak boleh poligami? Lawang poligami tidak dilarang di dalam Kristen, katanya seperti itu. Dan setelah saya telusuri, memang di Perjanjian Baru tidak ada satupun ayat yang jelas dan tegas melarang masalah poligami, gitu loh. Itulah sebabnya pendeta Denny jadinya berpoligami. Nah, seandainya saya nih jadi pendeta, seandainya saya nih jadi orang Kristen, saya akan poligami banyak-banyak. 10 istri mungkin, 20, bahkan 30 mungkin.
ya hitung-hitung bantu para janda, kan gitu. Yang namanya tak ada larangan, ya boleh dong dilakukan, kan gitu. Silakan lanjut. Bang Dolbin, biar lebih jelas tentang dasarnya, kita kasih ayatnya. Nanti kita ingin bertanya juga kepada Kristen Kalau dari Kristen dasarnya. baru kita Bentar. Kita kasih dasarnya dulu. Nanti kita kembalikan ke Kristen supaya Anda juga keluarkan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi dalam Islam itu dasarnya itu, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Nah, ini dasar di dalam Islam jelas bagaimana kita boleh melakukan poligami 2, 3 atau 4, tetapi harus adil. Bila khawatir tidak bisa berlaku adil, tidak mampu berlaku adil, seorang saja atau hamba saya. Jadi sekarang pertanyaannya untuk orang Kristen, silakan dijawab, dasarnya di mana? Silakan Pak Salomo. Ya, kita buka dulu di Markus 10 ayat 11 sampai 12. Di sini dikatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan. Dengar ya, ia hidup dalam persinahan meskipun ia sudah cerai. Dengar itu. Karena di dalam Kristen memang dilarang. Kemudian kita bisa lihat di 1 Korintus 7 boleh menceraikan istrinya apapun alasannya. Nah, itu yang berikutnya kita bisa lagi lihat di Markus 10 ayat 6 sampai 8, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi di dalam Kristen sama sekali dilarang perceraian, itu yang pertama. Yang kedua, dilarang adanya poligami, karena di sini kita tahu bahwa ketika kita sudah bercerai saja kita tetap dianggap berzinah ketika kita berhubungan dengan orang lain. Ini pas poligami loh, bukan bercerai loh Pak Salomo. Apalagi kita tuh poligami. Nah, poligami kenapa kita tuh dilarang? Karena itu sudah masuk kategori bergonta-ganti pasangan yang akan menimbulkan penyakit seperti itu. Ya, di Kristen kan memang nggak boleh bercerai, tapi gimana tuh Pak Salomo, tanggapan Pak Salomo? Pendeta itu berkosa di gereja gimana? Sebentar, Bang ya. Dolbin, apa-apa? Intinya persinahan. Jadi kita kembali lagi ke 10 hukum Taurat Musa. Itu sudah masuk. Kembalinya ke sini Bang Salomo, kita itu ingin memperjelas aturan tentang menikah lebih dari satu, yaitu poligami. Bukan perceraian ya, bukan perceraian. Nah, makanya ini, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan. Bukan perceraian. Kita bikin hukum sendiri berarti. Hukum sendiri. Bukan hukum sendiri, Pak Salomo ini nggak nyambung. Tadi bahas masalah poligami. Oke, gini aja, mohon izin. Cerai saja tidak boleh gitu loh. Mohon izin Bang Salomo, aku mau bertanya kalau gitu. Oke lah. Terus kita lihat lagi di Markus 10 ayat 6 tuh. Ya sudah paham, sudah orang di sini. Saya boleh bertanya. Markus 10 ayat 6 kan menjadi satu, dia sama istrinya menjadi satu. Ini Salomo, Anda tidak paham dengan pertanyaan yang ditanya tentang poligami. Aduh, capek deh. Karena tidak perceraian itu poligami, makanya. Izin. Saya boleh tanggapi sedikit nggak? Satu untuk satu gitu. Oke, saya paham. Sudah stop. Saya boleh bertanya, Bang Salomo. Lanjut, Bang Ari, lanjut. Bang Salomo tadi bilang kan, kalau di Kristen itu cukup menikah hanya satu kali ya. Sekarang pertanyaannya begini aja, simpel. Kalau menikah cuma hanya satu kali, bagaimana kalau seorang istri mendapatkan suami yang begitu bejat? Mungkin dia mabukan, habis mabukan dia pukul istrinya, dia siksa istrinya, dia lukai terus hati istrinya, dia bikin sakit hati istrinya, sedangkan istrinya sudah pasrah, ingin menyerah, ingin bercerai.
Tapi bagaimana dengan keadaan agama yang tidak membolehkan? Coba monggo dijawab. Bagaimana perasaan istri yang dipukul setiap hari oleh suaminya? Bagaimana tanggapan Anda? Saya langsung jawab ya. Ya. Nah, di sini kita berpatokan lagi pada Berarti itu kan tidak ada keadilan di Kristen. nggak ada. Di sini dikatakan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya. Jadi tidak ada dikatakan bahwa berkelahi segala macam, itu tidak ada. Iya, memang Nah, di situ itu harus tidak ada dibereskan. dikatakan, Nah, kita makanya bicara itu harus realita. dibereskan. Itu kan harus dibereskan dulu. Jadi patokannya adalah seorang suami wajib mengasihi istrinya. Itu yang menjadi patokannya. Jadi, Fakta lapangan aja Salomo. Realitanya saya tanya, saya enggak tanya yang itu, saya tanya realitanya. Saya sering lihat Salomo orang begini, Kristen kalau bertengkar. bini kau selingkuh Makanya udah lebih saya dari 10 bilang, kali, kalian diam harus dulu berdamai Salomo. dulu. Kita harus Bini berdamai kau dulu. selingkuh lebih dari 10 kali di hotel, kau udah dapati, kau masih mau menggauli istri kau? Masih mau lah kan orang, malah Baru kena penyakit, terus istrimu kena penyakit Sama kau. Sebentar Bang sahabat, sebentar. Ya, lanjut, Intinya, lanjut. Bagaimana? bahwa itu Ya bagaimana wajib Salomo? saling mengasihi, Kalau dengar. bini kau udah Wajib 10 saling kali mengasihi. menggauli Nggak ada, laki-laki itu yang nggak ada berbeda yang di gitu. dalam hotel, terus kau masih mau menggauli istri kau? Apalagi yang kena menjadi penyakit pertanyaan, HIV. kenapa Masa tidak kau mau? saling Sebentar Bang mengasihi? Edi. Jangan bilang saling mengasihi, fakta lapangan aja lah. Kau tengok di berita-berita tuh bagaimana. Gak usah kayak Mas gitu, Nabi, kita nggak saling belajar. mengasihi. Kalau dia Yang namanya setan fakta pasti lapangan, ada. Enggak, kau dia masih mau gauli atau ini tidak? kita berbicara Coba tentang dulu jawab aturan pribadi Tuhan. kau. Ini kita Kalau istri berbicara tentang kau, aturan kau Tuhan, dapati bukan selingkuh kemanusiaan udah ya. 10 kali di hotel, kau masih mau menggauli apa enggak? Itu Iya, aja kok. makanya ini kita belajar tentang aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Ingat itu. Saya tanya, kau masih mau menggauli atau tidak? Fakta di lapangan Salomo, di pengadilan Iya. negeri, Dengar, terjadi dengar, banyak dengar. Allah perceraian mengajarkan karena untuk saling perselingkuhan dengan mengasihi. KDRT. Salomo. Oke, Jangan oke. cingkol Fakta kau. lapangan. Oke. Kau jawab dulu sebentar Pak Isan, sebentar Pak Isan. Dia Jawab jawab dulu, dulu. jangan Saya mau muter-muter. dengar dulu jawaban dia. Kau jawab dulu. 10 kali bini kau dapati di hotel selingkuh sana sini sama laki-laki lain. Kau masih mau menggauli apa enggak? Pastilah kan orang. Di dalam Kristen kita wajib saling memaafkan. Jangan di dalam Jangan pribadi begitu. kau. Goblok, realitanya bos saya tanya. Bodoh kau tolong. Aduh, jangan framing, tahan, tahan. Kok malah keluar ucapan ya? Ini dijawab dulu. Kau jawab dulu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Salomo nggak paham. Bego. Dulu Dijawab lah. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah begini aja deh. Saya ajak Salomo berdiskusi santun aja lah. Bang Salomo, kalau Anda ya Ya sebentar. bentar dulu Bang Ya. Isan, jangan diputus dulu Bang Enggak, Isan. bentar, Dijawab bentar. dulu sama Gini aja, Salomo. realita. Gini aja, Mbak Nora, gini aja. Iya, gini aja Mbak Nora. Jangan dulu Edi, biarin aja dulu. Dia kan kalau Biar ke dijawab laki-laki, dulu, katanya Bang, kalau sama si laki-laki Salomo. KDRT, itu kau tanya sama perempuan Oten. Kalau suamimu KDRT bagaimana? Nah kita tanya, dia laki-laki nih kan, kau laki-laki kan? Jelas kau, ada bidong. Nah, Sulit jelas dia ada jawab. bidong kau. Sulit dia jawab Bunda Nora, sudahlah. Sulit Kalau dia. seandainya Serba salah. istri kamu kedapatan melakukan Oke. perselingkuhan 10 kali dengan laki-laki yang berbeda di dalam hotel, apakah kau masih mau Oh, oke. menggauli? Ini bercerita tentang bersina ya, Oke. Bukan. Gini loh, Jangan itu jangan aturan. Zina dulu, Pak Salomo dijawab dulu. Jawab Itu kan dulu. bersina. Kita patokannya di Alkitab. Dengar, kita patokannya di Alkitab. Alamak. Saya tidak boleh Kau mendapat menginformasikan hal yang salah. Udah Kita itu baca di istrinya. Matius 5 ayat 31 sampai 32 ya. Telah Udah difirmankan saya baca, juga udah siapa 100 yang kali saya menceraikan baca. Kau istrinya jawab dulu. harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku Bang Salomo, Anda percuma bicara panjang lebar karena Bunda Nora ini mualaf. Anda dengar dulu Dia ya. menjadikan istrinya berzina dan siapa Bang yang Salomo, Anda dengar dulu. Bang Salomo, Salomo dengar dulu. Anda percuma ngecap sepanjang jebut sampai sore. Bunda Nora ini mualaf, dia udah ngelotok kering tentang Bible. Nggak usah ngecap Bible lagi. Ya. Tinggal dijawab aja Bang Salomo. Makanya secara pribadi Anda, itu kan pribadi secara Anda. Saya rasa kan gini ya, Salomo, kamu menjawab itu sesuai dengan topik dan pertanyaan. Kita membicarakan tentang poligami. Poligami, sebentar. Poligami itu kan solusi. Jangan bicarakan tentang perceraian. Makanya dengan Bunda Nora itu dikasih gambaran contoh gitu loh. Solusinya gimana?
Itu yang ditanyakan. Jadi di Solusinya dalam kan saya sudah bilang kita harus bicarakan berdamai. ini kan tentang poligami. Nah, itu adalah solusi. Nah, makanya kalau kamu menjawab ya solusinya, bukan terus menjawab perceraian. Nah, itu bukan solusi. Apabila ada satu kejadian seperti ini, apa solusinya? Itu yang ditanyakan Bunda Nora. Bukan terus kamu menjawab dengan perceraian. Beda konteksnya. Menikah lebih dari satu ini kan poligami, ini bukan zina. Oke. Karena menikah lebih dari satu Kamu dengar itu ya? resmi. Ada Iya, surat. saya paham. Sebentar biar kamu jelas. Poligami itu apa? Poligami itu menikah lebih dari satu, resmi, bukan berzina. Yang pertama tidak diceraikan, yang kedua juga resmi. Makanya ini adalah solusi. Nah, Bunda Nora menanyakan, apabila ada satu kejadian seperti ini di dalam Kristen itu solusinya gimana gitu loh. Saya sudah Aku izin ya bentar ya. solusinya Aku kan izin bentar ya. berdamai. Aku izin Kan bentar udah. ya. Habis ini Solusinya Bang Salomo, berdamai, saling berkonsultasi gimana baiknya, seperti itu kan. Nah, di sini kan dikatakan kalau bersinah. Nah, telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena sinah. Nah, kecuali karena sinah ia menjadikan istrinya bersinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan Itu di mana dalilnya? Datanya dapat dari mana referensi itu, Salomo? Dari mana? 5 ayat 31 sampai 32. Kan itu udah ada jelas. aku izin bentar ya. Aku izin bentar, host Kak Nora izin bentar ya. Habis ini dilanjutkan Bang Akademi ya. Bang Silakan, Akademi silakan. habis ini dilanjutkan. Martin Luther percaya bahwa poligami direstui dalam kitab suci. Saya tidak dapat melarang seorang untuk menikahi beberapa istri karena hal itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Ini kata Martin Luther loh ya. Orang pencipta agamamu Apa saja kita? tidak Kamu melarang. bawa Martin Luther lagi. Gimana Loh. sih? Silahkan Bang Akademi Kristologi. Ini Martin Luther. Martin Luther ini tidak bisa menyalahkan. Ya, artinya tidak melarang adanya poligami. Lanjut Kang Akademi. Baik, tapi sebelumnya Salomo bisa tahan dulu nafasnya nggak sekitar 5 atau 10 menit. Karena kalau diskusi terus ngomong, semuanya ngomong nggak akan benar. Kalau Anda belum beres, silakan bereskan. Nanti giliran saya ngomong, Anda diam. Aku Udah beres belum? bereskan lagi. Ini Silakan. kita bisa Jangan terlalu lama ya. Karena kita Oke, juga kita udah baca bisa lagi. baca kok. Kalau saya sih langsung data aja. Kita bisa baca lagi di Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Di sini dikatakan bahwa apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi, perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menuliskan surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menuliskan surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudiannya mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusat. Nah, itu dijelaskan. Baik, sudah Bang Salomo. Bang Salomo di mute dulu. Kita kasih kesempatan untuk Kang Akademi Kristologi untuk berbicara. Jangan dipotong-potong ya. Lanjut. Oke, terima kasih. Terkait tentang ini sebenarnya pernah kita bahas ya, di mana pihak Protestan dan Katolik dalam satu ruangan membahas tentang hal ini, termasuk perceraian yang ada. Perlu diperhatikan bahwa masalah pernikahan itu adalah adanya dua pasangan ataupun lebih yang dimana mereka menjalani hidup serumah dan bukan perceraian. Namanya perceraian itu adalah pemutusan pernikahan. Artinya ini beda konteks atas apa yang dibahas. Dan sepanjang yang kami ketahui, tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit di mana dalam Bible telah melarang dari adanya poligami yang ada. Itu yang terjadi poinnya. Nah, terkait adanya poligami sebagaimana yang disampaikan oleh si sahabat ya. Bagaimana ketika perempuan tersebut ini dan itu termasuk laki-lakinya itu kena penyakit? Apakah orang-orang yang menikah, katakanlah satu pasangannya itu menjamin bahwa dia itu bersih? Ketika salah satunya atau salah seorangnya itu jajan di luar,
tetap nggak menjamin kan. Artinya di sini posisi dari adanya kuda-kudaan itu ya memang harus dengan pasangan yang halal. Jangan sampai posisi permasalahan di masyarakat kita ambil, kita menjadi skup, kita menjadi kacamata dalam hal masalah poligami. Karena poligami tersebut dalam Islam tidak dilarang. Itu Bang. Dan saya pun pernah menjadi pelaku, ya. Hampir menjadi pelaku poligami. Itu yang terjadi. Dan mereka, posisi perempuan yang ada, mereka siap melakukannya. Dan bahkan hingga detik ini ada perempuan yang siap dipoligami dengan saya. Tapi apa yang saya lakukan? Enggak. Kenapa demikian? Karena yang berat itu adalah pihak laki-laki, Bang. Bukan masalah hal permasalahan ekonomi, bukan. Karena setiap orang itu diberikan rezekinya. Tapi yang berat itu adalah apa? Akhiratnya, pertanggungjawaban, Bang. Jadi jangan samakan poligami dan perzinahan. Karena poligami itulah pernikahan yang halal. Yang disetujui secara agama maupun negara. Ketika Anda menyatakan itu adalah perzinahan, tentu saja negara akan menganggap itu perzinahan dan bisa masuk dari adanya hukum positif kita. Tetapi pada akhirnya apa? Posisi dari adanya negara, hukum negara itu memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak pas ketika Anda menyatakan poligami disamakan dengan zina. Karena zina itu adalah sebuah ikatan yang tidak halal. Sedangkan poligami adalah ikatan yang halal. Entah itu diakui oleh negara maupun agama. Ada bantahan? Silakan. Di Markus 10 ayat 11 itu adalah persinahan. Karena barang siapa menceraikan istrinya. Ini kan menceritakan tentang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ya hidup dalam persinahan. Artinya kalau dia masuk poligami juga berarti dia masuk kategori persinahan seperti itu. Nah, itu yang kita nggak memiliki titik temu ya. Meskipun di internal Anda itu ada yang melakukan contoh pada ini, dia melakukannya pernikahan kayak yang satu itu dua ya. Itu tidak ada larangan, tetapi dikaitkan dengan perzinahan. Padahal tadi saya sudah menyinggung bahwa perzinahan dengan adanya pernikahan itu berbeda konteks yang ada. Itu yang terjadi, Bang. Dan dalam hal Islam pun tentang masalah hal posisi dari adanya perceraian itu pun berbeda konteks. Artinya mengakhiri dari itu pernikahan itu. Sedangkan pernikahan tidak mengakhiri, tetapi sedang melakukan sesuatu tersebut dengan dua atau lebih pasangan yang ada di bawah ikatan yang suci. Itu Bang, berikan kepada saya dalil secara eksplisit pernyataan Yesus sendiri bahwa poligami itu dilarang. Di mana misalnya Yesus berkata atau Yesus berfirman, bla bla bla, poligami dilarang. Silakan. Tadi sudah jelas. Kan tadi saya sudah informasiin sangat jelas tuh. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ini kan sudah dikatakan bahwa kawin dengan perempuan lain ya. Jadi artinya itu dalam posisi saat dia punya istri tapi dia poligami atau saat dia menceraikan juga itu tetap masuk dalam kategori persinahan. Artinya memang sedikit Bang Kristologi ya. sudah jelas banget. Sudah Pada sangat jelas. saat kita berbicara tentang poligami, itu kan berbeda memang dengan perceraian. Pada saat Salomo ini menjawab dengan perceraian, terus dia mengatakan dengan adanya aturan perceraian ini berarti nih, mulai dari berarti ini tidak boleh seperti ini kan penafsiran dia sendiri. Sedangkan di dalam Bible mereka sendiri, sebentar. Di dalam Bible mereka sendiri, Kejadian 4:19, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya ada yang lain Zila. Kejadian 6 nomor 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. 2 Tawarik 11:21, Rahabian mencintai maka anak Absalom itu lebih dari semua istri dan gundiknya mengambil 18 istri dan 60 gundik memperanakkan 28 anak. Jadi banyak sekali kejadian poligami yang tidak dilarang di dalam Biblemu. Kalau memang itu dilarang, pasti ya ada aturan-aturan yang membatasi setelah ada ayatnya ini. Contoh ya, setelah turun ini, terus ada pembatasan bahwasanya seperti itu. Kalau Anda menjelaskan tentang perceraian, konteksnya berbeda, gitu loh. Kita membahas poligami, jadi jangan samakan juga poligami dengan perzinahan, terus di perceraian. Konteksnya perceraian itu letaknya beda, gitu loh, bro. Nah, sebenarnya kita bisa baca lagi di Roma 7 ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Dengar itu.
Artinya meskipun dia sudah menikah, dia tetap dianggap berzina. Akademik Dia tadi nggak sah lagi kalau Salomo. dia poligami. Kan Salomo, saya ingatkan ya, Salomo, saya ingatkan dengan Anda, pertanyaan Bang Ada Akademik tadi kan udah mantap itu. Apakah ada pernyataan Yesus tentang poligami secara langsung? Silakan. karena gini, karena memang poligami merupakan suatu larangan dalam Alkitab, makanya memang tidak dituliskan tentang poligami. Tetapi kalau kita baca dari konteks ini, barang siapa menceraikan istrinya, nah ini sudah diceraikan ya, lalu dia kawin lagi kan, dia nikah lagi kan, nah itu tetap dianggap Yang berbicara itu siapa? Kalian paham dulu. Yang berbicara tentang barang siapa itu siapa? Yang berbicara tentang dengar dulu Salomo. Salomo, Anda dengar dulu Salomo. Yang Anda katakan barang siapa bla 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 itu perkataan siapa? Itu kan ayat Alkitab dari Allah itu sendiri. Salomo, saya perjelas lagi ya. Pada saat Anda mengatakan orang ini bercerai terus menikah kembali, ini ada ending menjadi duda loh. Ada ending menjadi duda, ini bukan poligami coy. Kalau sudah melakukan perceraian, ada ending menjadi duda terus menikah lagi, itu bukan poligami namanya. Poligami itu pada saat yang bersamaan itu memiliki istri lebih dari satu, tetapi secara resmi diketahui oleh pemerintah kalau sekarang ya kan, oleh agama, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, resmi. Gitu loh. Kau ini Salomo, yang ditanya lain, yang dijawab lain. Kau ini gimana? Coba semua diam dulu. Semua diam dulu. Kita serahkan lagi ke Bang Akademik. Jangan dicuri-curi lah. Ya biarkan Abang Akademik dengan Salomo dulu lah. Yang lain coba di mute dulu. Silakan Bang Akademik diulang lagi. Oke, saya kasih studi kasus. Ketika ada seorang laki-laki Kristen, dia melakukan adanya kekerasan secara fisik. Dia tidak pernah sama sekali memberikan nafkah, lahir maupun batin. Dan bahkan dia melakukan perbuatan seperti minum-minuman keras dan berzina. Pertanyaannya, apakah tetap perempuan tersebut bertahan dalam rumah tangga seperti itu? Dengan alasan bahwa yang telah dinikahkan oleh Tuhan, yang telah disatukan oleh Tuhan, tidak bisa sama sekali berpisah. Bagaimana langkah strategis Anda dalam menghadapi adanya studi kasus tersebut? Silahkan. Tadi kan saya sudah bilang kalau hanya untuk berkelahi itu tidak boleh, tetapi kalau zina itu boleh. Tapi selama wanita itu belum mati, berarti dia tetap dianggap berzina. Nah, kita bisa lihat lagi di 1 Korintus 7 ayat 1 ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya pencabulan, baik setiap laki-laki maupun baik setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, dalam dunia kekristenan, dalam dunia kekristenan, Bang Salomo, dalam dunia kekristenan, dalam dunia kekristenan terbagi dua dalam hal permasalahan ini. Pertama, dalam hal Protestan. Protestan, meskipun katakan Anda itu bercerai dengan istri, seumur hidup Anda tidak boleh menikah karena akan dianggap berzina, kecuali salah satu orangnya itu meskipun telah bercerai harus mati. Dalam konteks Protestan. Sedangkan dalam Katolik itu diperbolehkan menikah lagi, tetapi satu hukumannya, dia tidak boleh ikut ekaristi. Istilahnya dalam istilahnya dalam dunia Kristen Protestan itu adalah perjamuan kudus. Artinya di sini satu Bible telah melahirkan dua pemahaman yang tidak bisa memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan hidup manusia. Sedangkan perempuan ketika diberikan kasus seperti itu, perempuan dalam Islam boleh mengajukan cerai, boleh untuk berpisah dengan suaminya dalam konteks untuk mengakhiri pernikahan itu. Sedangkan dalam kekristenan beda jauh. Artinya di sini kita bisa melihat ajaran mana yang bisa memberikan solusi terhadap problematik hidup manusia hanya Islam. Sedangkan di dalam kekristenan cuma terbagi dua. Sebagaimana yang disampaikan dalam konteks Protestan, sebagaimana yang Anda yakini saat ini, dan juga kekatolikan yang ada. Artinya, Kristen tidak bisa memberikan solusi yang hanya bisa berkonsep, tapi nol dalam hal pemberian solusi. Itu yang terjadi.
Karena Lanjut Allah yang kami itu konsisten, dengar. Allah kami itu konsisten. Kita bisa baca di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Dengar itu, paham. Salomo percaya perjanjian lama enggak? Salomo percaya lama? Salomo memiliki istri banyak, ini memiliki Nah, kalau percaya dengan perjanjian lama, Saya nggak bisa nih cara begini, nggak bisa saya. Saya bilang juga tadi biarkan akademik dengan Salomo dulu diselesaikan. Kalau merebutan gini kasihan, ini cuma sendirian dia di sini, ngapain pulang ya mau enggak rebutan kan gantian toh Bang. Nggak usah, saya udah bilang tadi biarkan dulu akademik dengan Salomo. Kita kan Paham nggak? nambahin toh Bang. Nambahin Bang akademi supaya mereka tuh jelas-jelas. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istrinya yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Ini kan 2 istri nih. Jadi kalau kamu mengatakan di dalam Kristen itu ya tidak boleh menikah dari 2 istri, berarti kamu menolak ini. Gitu loh. Jadi kamu belajar lagi tentang poligami. Nah, kalau Ulangan 21:15 kamu tolak, ya, ini mempunyai 2 orang istri. Jadi konteks poligami itu tidak sama dengan perceraian. Secara letterlek, ya kan? Apabila tercatat orang menikah lebih dari 1 itu sudah poligami, sama-sama menjadi istrinya. Nah, beda lagi perceraian terus menikah lagi. Itu namanya ada ending sudah menjadi duda. Dia nggak poligami gitu loh. Mohon dipahami gitu. Silakan Sahakuring, silakan Kang. Silakan. Kang Sahakuring. Adik. Ini bahas poligami yang menjadi pastinya kita sepoligami nggak itu. Lanjut silakan atau Edi. Sebenarnya tadi gini Bang Salomo, Bang Akademi itu minta solusinya. Oke, saya cerita sedikit lagi untuk lanjutkan Bang Salomo, maksudnya kan ini saya cerita realita. Saya punya tetangga ini orang Kristen, suami istri kan, tapi mereka itu sering masuk keluar kantor polisi. Tapi selalu damai aja. Cuman istrinya itu selalu mengeluh, tidak tahan sudah sering dipukul, suaminya mabukan. Pokoknya sudah tidak tahan dengan pernikahan ini, penuh dengan siksaan. Nah, bagaimana solusinya menurut agama Kristen? Itu yang dimaksudkan dari Bang Akademik. Iya. Baru cuma itu. Itu solusinya kayak mana? Di Alkitab Anda. Kan ini perempuan sudah tersiksa loh dengan pernikahan yang begitu lama. Sudah puluhan tahun mereka menjalin hubungan itu. Berat itu, solusinya itu berat. Solusinya ya selingkuh lah. Berat itu. Tanya yang paling pokok aja ke Salomo nih. Salomo, tolong kamu jawab dengan tegas ya. Apakah poligami itu menurut kamu adalah perzinahan? Salomo jawab, apakah poligami itu adalah sebuah perzinahan? Kalau kita patokannya di yang tadi yang sudah saya sebutkan itu masuk kategori perzinahan. Baik, Seperti itu. kategori perzinahan. Kita baca Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pertanyaanku, apakah Yesus ini keturunan orang pezina? Kan yang berzinakan orangnya, bukan Yesusnya. Apakah Yesus keturunan pezina? Betul. Tapi dengar, Yesus berasal dari Roh Kudus ya. Saya tak tanya Yesus berasal dari Roh Kudus, saya tak tanya itu. Yang saya tanya, apakah poligami adalah perzinahan? Poligami adalah perzinahan. Poligami adalah perzinahan. Oke, poligami adalah perzinahan. Kita baca Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud berpoligami, Abraham juga berpoligami. Pertanyaanku,
Apakah Yesus keturunan pezina? Kalau kita melihat dari konteksnya sesuai dengan sisilah, berarti ya Yesus merupakan keturunan dari poligami. Tetapi kalau kita melihat pada Apakah Yesus keturunan pezina? artinya dia tidak ada dosa, seperti itu ya. Apakah Karena Yesus keturunan pezina? Nah, dengar, di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa anak yang ia lahirkan adalah kudus. Dengar itu. Saya tak tanya dia kudus atau tidak. Saya baca ayat Matius 1 ayat 1. Ini saya baca ayat loh. Iya kan, saya sudah ini kitab suci loh. Ini sila keturunan. Ini kitab sucimu loh. Sila keturunan iya, karena Nabi Daud pernah berzina. Baik, saya baca. Sekali lagi saya ulang, apakah poligami itu adalah sebuah perzinahan? Benar sekali, poligami adalah perzinahan. Baik, kau mengklaim poligami adalah perzinahan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud berpoligami, Abraham juga berpoligami. Apakah Yesus keturunan pezina? Oh, ulang-ulang, saya sudah jawab. Kalau berdasarkan sisilah, iya, karena Daud pernah berzina. Allah Karim, Tuhannya dibilang keturunan pezina. Allah, ya Allah. Di mana otakmu, Salomo? Orang yang kamu tuhankan dibilang keturunan pezina. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena kalian membenarkan orang yang kamu tuhankan, orang yang kamu sembah, kamu bilang keturunan pezina. Ya Allah, di mana otakmu, Salomo? Di mana otakmu? Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Turunin aja, host. Turunin host. Aduh, sudah menghina ini host. Turunin aja, host. Turunin host. Udah nggak penting ini host. Tuhannya dibilang keturunan pezina, coba. Allah Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari awal sudah beda konteks. Kita bicara tentang poligami, dia bicara tentang perceraian. Dia tidak paham apa itu perceraian. Sama dengan yang tadi yang Sabat, dia bicara tentang keadilan. Dia juga tidak paham tentang apa itu adil. Jadi adil itu menurut mereka itu harus sama. Padahal kan sesungguhnya adil itu bukanlah harus sama. Tapi yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti itu seharusnya. Betul. Maka dari tadi tidak menyambung dari konteks. Lihat teman-teman ya. Lihat jawaban daripada Salomo ya. Betapa ngawurnya dia ya kan. Lalu bagaimana dengan Islam? Saat ibunda Yesus, saat ibunda Nabi Isa alaihissalam dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi, Nabiullah Isa alaihissalam itu membela ibunya. Apa kata Nabi Isa? Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, kata Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba Allah, Nabi. Allah memberikan aku wahyu dan Allah menjadikan aku nabi, katanya. Sekelas nabi aja tak pantas dari keturunan pezina gitu loh. Ini yang dianggap Tuhan, orang yang disembah oleh Salomo malah dibilang keturunan pezina. Kan otaknya sudah nggak berfungsi si Salomo ini sebetulnya. Allah Karim. Ngeri kawan.